Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab An-Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil li Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani rahimahullahu taala. Syarahnya ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di bahagian yang ke-10 dari 13 bahagian Amel Lafzi Sima'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. An-naw'ul 'ashiru af'alun nakisah. Af'alun nakisatun tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Bermula bahagian yang ke-10 itu beberapa fi'il yang kurang, tarfa'u yang merafa'kan dianya fi'il akan isim, wa tansibul khabara wa nasabkan dianya fi'il akan khabar. Jadi bahagian yang ke-10 dari 13 bahagian amel lafzi sima'i. Amel lafzi sima'i sebelumnya dibagi 13 kelompok. Kelompok ke-10-nya ada beberapa fi'il nakis namanya. Kenapa dia disebut nakis kurang, nanti alasannya. Ada beberapa fi'il disebut fi'il nakis, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Merafa'kan isim asalnya mubtada, kemudian berubah namanya menjadi isimnya, menasabkan khobar. Khobar dasarnya khobar mubtada marfu'. Sekarang dinasabkan oleh fi'il ini, menasabkan khobar. Wahya dan dianya fi'il salasata asyara fi'lan, ada 13 fi'il. Yang mana aja 13? Kana, sara, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa dan seterusnya. Nah ini. Wa bata, wa zala, wa bariha, wa ma fati'a, wa ma infakka, wa ma dama, wa laisa, wa ma yutasarrafu minhunna, dan apa-apa yang ditasrifkan akan dianya minhunna darinya 13. Nah, jadi bahagian yang ke-10 ada beberapa fi'il namanya fi'il nakis, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Kita lihat penjelasannya. Artinya, an-naw'ul 'ashiru min salasata asyara naw'an af'alun nakisah. Bermula bahagian yang ke-10 dari 13 bahagian itu af'alun nakisah, fi'il kurang. Kenapa dia disebut fi'il kurang? Summiyat bizalik li'annaha la taktafi bimarfu'iha. Dinamakan akan dianya fi'il dengan demikian fi'il kurang. Li'annaha, karena bahwa sungguhnya fi'il, la taktafi tidak cukup ya dengan marfu'nya fi'il. Jadi fi'il pada dasarnya kayak fi'il lazim gitu. Dia cukup dengan fa'ilnya saja. Fi'il ada isim marfu' sesudahnya atau ada fa'il udah cukup, udah dipahami maknanya. Ini fi'il enggak cukup dengan marfu'nya saja, harus ada mansubnya. Makanya disebut fi'il kurang. Ya, karena bahasungnya fi'il la taktafi tidak cukup ya dengan marfu'nya fi'il. Itu isimnya maksudnya. Wala yatimul kalamu illa bidzikril mansubi ma'aha. Dan tidak sempurnalah kalam melainkan dengan menyebutkan mansub bersamanya fi'il. Di samping dia ada marfu'nya, ada isimnya, harus ada khobarnya. Baru bisa dipahami, baru sempurna kalam. Nanti kita lihat di contoh. Fahiya tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka dianya fi'il itu merafa'kan isim, menasabkan khobar. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Artinya kana amsa asbaha ini fi'il nakis, fi'il yang masuk dalam kategori amel nasih, amel yang masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Nah, masuk kepada jumlah mubtada dan khobar ini. Fatarfa'ul mubtada, merafa'kan dianya fi'il akan mubtada, wa yusamma ismaha, dinamakan akan mubtada akan isimnya. Jadi kana amsa merafa'kan mubtada. Kemudian mubtada berubah namanya menjadi isim dia. Tadinya ada mubtada, ada khobar. Kemudian datanglah si kana dan teman-temannya merafa'kan mubtada. Mubtada tadinya marfu' dengan ibtida, sekarang marfu' dengan kana contohnya. Berubah namanya mubtada itu menjadi isim si kana. Wa tansibu khabaraha, dan menasabkan ia akan khobarnya mubtada. Tadi khobar mubtada. Sekarang berubah namanya wa yusamma khabaruha. Wa yusamma khobaraha, dinamakan akan dianya khobar akan khobarnya fi'il. Ya, artinya karena amza amil nasih masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Tadinya mubtada marfu' dengan ibtida, khobar marfu' dengan mubtada. Sekarang begitu ada si kana dan teman-temannya merafa'kan mubtada berubah namanya menjadi isim dia, menasabkan khobar itu menjadi khobarnya dia. Kita lihat satu-satu. Wahia salah satu asyara fi'lan. Dan bermula dianya fi'il yang merafa'kan isim, menasabkan khobar, semuanya ada 13 fi'il.
Al-awwalu kana, bermula yang pertama itu kana. Kana. Dan tasrif-tasrifnya kana, yakunu, kaun, kun, fi'il amar. Apa arti kana? Wahwa litisafil mukhbari anhu bil khabari fi zamanil madhi. Dianya kana itu litisafil mukhbaran, untuk mensifati mukhbaran. Arti mukhbaran mubtada. Dianya kana itu untuk mensifati mubtada dengan khobar pada zaman madhi. Ya, artinya khobar bersifat dengan sifat zaman madhi, artinya sudah terjadi. Itu arti kana, sudah terjadi. Contoh, kanal alimu taliban. Adalah orang alim dulu itu taliban, seorang santri. Sebelum ada kana, al alimu talibun. Orang alim itu seorang santri. Ya. Jadi, kemudian ada si kana, dia merafakkan mubtada berubah menjadi isimnya, menasabkan khobar berubah menjadi khobarnya. Apa arti si kana? Mensifati mukhbaran, yaitu mubtada, asalnya mubtada, mensifati mubtada dengan khobar, dan sifat tersebut sudah terjadi. Jadi di sini maksudnya adalah alim itu seorang santri, maksudnya dulu di zaman madhi, dulu seorang alim ini ya santri, sekarang baru alim, harus santri dulu. Nah, adalah dulu santri, sekarang ya bukan santri lagi, udah disebut seorang alim, mungkin jadi guru mengajarkan orang lain. Jadi i'rabnya biasa, kana fi'il madhi nakisah, tugasnya merafakkan isim, menasabkan khobar. Alimu isimnya, isim kana marfu' tanda rafa' dhammah, thaliban khobarnya mansub tanda nasab fathah. Itu kalau pada manusia biasa. Walittisafihi bihi fil madhi 'ala dawami wal istimrari fi janibillah. Dan untuk mensifatkan mukhbaran dengannya khobar pada zaman madhi, 'ala dawam dan abadi, wastimrar dan seterus menerus, fi janibillah pada sisi Allah. Jadi kalau kana ini masuk kepada Allah, artinya bukan zaman madhi doang. Artinya mensifati mukhbaran dengan khobar, terjadi di zaman madhi, zaman sekarang, dan istimrar abadi selamanya. Itu kalau masuk pada sisi Allah. Contohnya begini, kanallahu ghafurar rahima. Adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Adalah Allah. Apakah artinya dulu Allah maha pengampun, sekarang tidak? Enggak begitu. Jadi kalau kana masuk kepada Allah, artinya madhi iya, dawam iya, istimrar juga iya. Artinya dulu Allah maha pengampun, sekarang maha pengampun, dan sepanjang masa Allah tetap maha pengampun dan maha penyayang. Itu kalau kana masuk kepada Allah. Begitu maksudnya fil madhi, dawam, istimrar. Kemudian wasani sara. Bermula yang kedua dari fi'il nakis itu sara. Wahya litahwili wal intikal min halatin ila ukhra. Dianya sara itu litahwil, untuk perubahan, wal intikal untuk berpindah, min halatin dari satu keadaan ila ukhra kepada keadaan yang lain. Jadi arti sara jadilah, berubahlah, berubah dari sebentuk ke bentuk yang lain, itu menggunakan sara. Contoh misalkan, saral hadidu saifan. Jadilah besi itu menjadi pedang. Artinya berubahlah besi itu menjadi pedang. Nah, itu arti sara. Arti sara at-tahwil, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tadinya besi, sekarang jadi pedang. Itu arti sara. I'rabnya biasa, sara fi'il madhi nakisah, dibina di atas fathah, tugasnya merafakkan isim, menasabkan khobar. Al-hadidu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, saifan khobarnya mansub tanda nasab fathah. Begitu. Wasalisu asbaha, dan bermula yang ketiga itu asbaha. Apa arti asbaha? Wahya litisafil mukhbari anhu bil khobari fi waqti sobah. Dianya asbaha itu untuk mensifati mukhbaran, untuk mensifati isimnya, atau untuk mensifati mubtada dengan khobar pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Arti asbaha masuk dalam waktu subuh. Nah itu. Contoh, asbahal mujtahidu masruran. Masuk waktu subuhlah si mujtahid itu dalam keadaan gembira.
Artinya kegembiraan si mujtahid ini terjadi di dalam waktu subuh. Itu arti asbaha. Mensifati mukhbar'an. Di sini mukhbar'an yaitu mubtada, mujtahid. Mensifati mujtahid dengan khobar, yaitu dengan masrura fi waktu sabah, di dalam waktu subuh. Asbahal mujtahid. Mujtahid itu masuk waktu subuh, dia dalam kondisi gembira. Jadi i'rabnya asbaha fi'il madhi nakisah dibina di atas fathah, tugasnya merafa'kan isim, nasabkan khabar. Mujtahidu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, masruran khabarnya mansub tanda nasab fathah. Wa ta'ti bi makna sara, dan jadi datang ianya sara, datang ianya asbaha dengan makna sara. Kadang-kadang asbaha ini maknanya makna sara, jadi berubah. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum, kamu telah jadi dengan sebab nikmatnya Allah itu menjadi saudara. Fa asbahtum, telah jadilah kalian itu bersaudara dengan sebab nikmatnya Allah. Tadinya kalian bermusuhan, sekarang kalian berubah dengan sebab nikmatnya Allah menjadi saudara. Jadi asbahtum di sini bermakna bermakna sara, jadi berubah. Nah, jadi tum ini isimnya, ikhwanan khabarnya. Ali Imran. Warabi'u amsa, dan bermula yang keempat itu amsa. Wahya litisafil mukhbari anhu bil khabari fil masa. Dianya amsa itu litisafil mukhbaran, untuk mensifati mukhbaran atau mensifati isim atau mensifati mubtada, karena asal isim itu mubtada, dengan khabar pada waktu sore. Jadi arti amsa itu masuk ke dalam waktu sore. Contoh misalkan, amsal fallahu roji'an. Masuklah waktu sore petani itu yang kembali. Artinya kembali, petani kembali dari ladangnya di waktu sore. Itu makna amsa. Amsal fallah. Petani itu masuk waktu sore itu sudah kembali ke rumahnya. Ya, jadi fallahu mukhbar'an, dia bersifat dengan raji'an, dengan rujuk kembali di waktu amsa, di waktu masa, di waktu sore. I'rabnya biasa. Amsa fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, nasabkan khabar. Falahu isimnya marfu' dan rafa' dhammah, raji'an khabarnya. Itu arti dasar amsa, masuk waktu sore. Wa taji'u bi makna sara, dan datang ia, kadang-kadang datang ianya amsa dengan makna sara. Ada juga amsa tapi maknanya sara, yaitu jadi, berubah. Contoh misalkan, amsat talibu aliman, telah jadilah seorang santri itu yang menjadi alim. Tadinya santri itu bodoh, sekarang amsat talibu, telah jadilah si santri itu seorang yang alim. Amsah fi'il madhi nakisah, at-talibu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, aliman khobarnya mansub tanda nasab fathah. Gitu. Wal khamisu adha, dan bermula yang kelima itu adha. Wahya litisafil mukhbari anhu bil khabari fid duha, sama semuanya. Dianya adha itu untuk mensifati mukhbaran, untuk mensifati isimnya dengan khobar pada waktu duha. Artinya khobar terikat dengan isim terjadi pada waktu duha. Jadi adha masuk waktu duha. Contoh, adha talibu musallian, masuk waktu duha lah para santri itu yang sholat. Nah, jadi santri-santri itu tiba-tiba waktu duha dia melakukan sholat. Sholat apa? Sholat duha. Nah, jadi ini mukhbar'an at-talibu, dia bersifat dengan seorang yang sholat ketika tiba waktu duha. Itu arti ad-duha, artinya masuk waktu duha. Ad-duha talib, masuklah si talib ke dalam waktu duha, itu yang sholat. I'rabnya adha fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim, nasabkan khabar, at-talibu isimnya marfu' dan rafa' dhammah, musallian khabarnya. Wa taji'u bi makna sara, dan datang ianya aswa adha dengan makna sara. Ya, jadi adha juga ada makna sara. Contoh, adhal fasiku sholihan, berubahlah si fasik itu menjadi seorang yang soleh. Jadi adha ini maksudnya bukan di waktu duha si fasik ini soleh, di waktu yang lain dia enggak soleh, bukan, tapi si fasik ini sudah berubah menjadi orang soleh. Adha fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim, menasabkan khabar.
Fasiqu isimnya marfu tanda rafa' dhammah, sholihan khobarnya mansub tanda nasab fathah. Wasadisu dhalla, dan bermula yang keenam itu dhalla. Dhalla. Wa hiya litisafil mukhbari anhu bil khabari naharan. Jadi arti dhalla siang. Dianya dhalla itu litisafil mukhbarian, untuk mensifati mubtadanya, untuk mensifati mukhbaran, untuk mensifati isimnya dengan khabar naharan pada waktu siang. Artinya masuk waktu siang. Contoh, dhalla Zaidun shaiman. Masuk waktu siang lah si Zaid itu yang puasa. Artinya si Zaid puasa di waktu siang. Itu arti dhalla. Dhalla fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, Zaidun isimnya, marfu' tanda rafa' dhammah, shaiman khabarnya marfu', mansub tanda nasab fathah. Wa taji'u bi makna shara, dan datang ianya dhalla dengan makna shara. Semua kalimat itu ada yang bermakna shara. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadilah wajahnya itu dhalla wajhuhu muswaddan. Jadilah wajahnya itu hitam. Arti dhalla wajhuhu, berubahlah wajahnya itu menjadi hitam. Berubahlah wajahnya ketika mereka mendengar bahwa mereka mendapatkan anak perempuan bukan anak laki-laki, kafir Quraisy. Dhalla wajhuhu, berubahlah wajahnya itu menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dianya itu dalam keadaan marah. Jadi dhalla di sini artinya shara, berubah. Dhalla fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar, wajhu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, muswaddan khabarnya mansub dan nasab fathah. Wasabi'u bata, yang ketujuh itu bata. Wa hiya litisafil mukhbari anhu bil khabari lailan. Dianya bata itu untuk mensifati isimnya dengan khobar pada waktu malam. Jadi arti bata itu bermalam, masuk waktu malam. Contoh, batat talibu mutadarrisan. Bermalamlah santri itu yang belajar. Ya, batat talib, masuklah si talib dalam waktu malam itu yang belajar. Jadi santri belajar di waktu malam. Itu arti bata. I'rabnya bata fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim, menasabkan khabar, talibu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, mutadarrisan khabarnya mansub tanda nasab fathah. Wasaminu laisa, dan bermula yang kedelapan itu laisa. Laisa wahya linafil hali 'indal itlaq. Dianya laisa itu untuk menafikan hal ketika itlaq. Ai 'inda adami taqyidin nafi bi zamanin makhsus. Artinya ketika tidak ada kaitan nafi dengan zaman tertentu. Jadi laisa ini untuk nafi zaman hal, nafi sekarang. Indal itlaq, ketika tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa maksudnya menafikan madhi atau menafikan mustakbal, begitu ada laisa langsung kita pahami dia untuk menafikan zaman hal, zaman sekarang. Itu maksud indal itlaq, yaitu ketika tidak ada kaitan, tidak ada takyid, tidak ada kait nafi dengan zaman khusus. Contoh misalkan, laisa Zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Si Zaid tidak berdiri kapan? Itu langsung sekarang. Karena nggak ada penjelasan, dia nggak berdiri kemarin, nggak berdiri besok. Ketika dia itulah umum, nggak ada tambahan lagi, langsung kita pahami zaman hal. Laisa Zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Berarti si Zaid tidak berdiri sekarang, bukan kemarin. Kecuali ada tambahan, laisa Zaidun qa'iman al-amsi, tidaklah si Zaid itu yang berdiri kemarin. Itu baru kita pahami untuk menafikan zaman mazi. Tapi ketika dia kondisinya umum seperti ini, maksudnya untuk nafi hal. Sekarang si Zaid tidak berdiri, kemarin nggak tahu, besok ya nggak tahu juga. Wattasi'u mazala wal ashiru ma bariha wal hadi asyara ma fati'a wasani asyara ma infakka. Ini digabung. Yang ke-9 mazala 10 ma bariha 11 ma fati'a 12 ma infakka. Kenapa digabung? Karena syarat beramal semuanya ini harus ada ma di belakangnya. Ma semuanya. Apa artinya? Artinya juga sama. Wa ma'na hadhil arba'ati mulazamatul khabari lil mukhbari anhu ala hasbima yaqtadihil hal. Bermula makna ini 4
ma zala, ma bariha, ma fati'a, ma infaka. Bermula makna ini 4 itu mulazamatul khobar. Mulazamah khobar, tidak terlepas khobar. Lil mukhbaran, tidak terlepas khobar bagi isimnya. Ala hasabima, sesuai dengan ma yang dikehendaki akannya ma oleh keadaan. Jadi arti ma zala, ma fati'a, ma bariha, ma infaka itu biasanya kita artikan senantiasa. Apa arti senantiasa? Mulazamah khobar. Khobar itu selalu tidak terlepas dari isim dalam kondisi tertentu sesuai dengan keadaan. Kita lihat misalkan contohnya. Nahu mazalallahu muhsinan. Senantiasalah Allah itu yang berbuat baik. Jadi mukhbaran yaitu Allah atau isim di sini bersifat dengan khobar, dengan ihsan. Allah itu ihsan, mazala senantiasa. Nah, mazalallahu muhsinan. Senantiasalah Allah itu yang berbuat baik. Jadi i'rabnya biasa, ma manafi zala fi'il madhi nakisah. Karena zala beramal syaratnya didahulukan oleh nafi walaupun bukan ma. Lam juga boleh nanti. Tapi di sini contohnya ma. Ma manafi zala fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, Allahu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, muhsinan khobarnya mansub tanda nasab fathah. Ma barihal jahlu mudiran. Senantiasalah kebodohan itu membahayakan. Jadi ini mensifati isim dengan khobar pada masa tertentu, tidak terlepas. Tidak terlepas bahaya itu dari kebodohan. Kebodohan itu selalu membahayakan. I'rabnya biasa, ma manafi bariha fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim, al jahlu isimnya marfu', mudiran khobarnya mansub. Senantiasalah kebodohan itu mudiran, membahayakan. Ma fati'a zaidun dhahikan. Senantiasalah si Zaid itu yang tertawa, sama. Tidak terlepaslah si Zaid itu yang tertawa. Artinya senantiasalah si Zaid itu yang tertawa. Ma in fakka amrun aliman. Man fakka amrun. Senantiasalah si Umar itu yang alim. Sama semuanya. Jadi mulazamah khobar. Khobar itu tidak terlepas dari isim selalu. Wasalisa asyara madama, dan bermula yang ke-13 itu madama. Wahya listimraril khobari. Dianya dama, madama itu untuk tetapnya khobar. Tetapnya khobar, istimrar. Contoh, la ashabuka madamal fasiku mutaraddidan ilaika. Tidak aku berteman, tidak aku menyertaimu selama adalah si fasik itu mutaraddidan, yang bolak-balik ia kepadamu. Selama si fasik selalu datang kepadamu, aku tidak akan menyertaimu. Ini menunjukkan tentang istimrar khobar. Apa khobarnya? Khobarnya mutaraddidan. Ya. Selama masa si fasik itu yang bolak-balik kepadamu. Jadi madama menunjukkan kepada istimrar khobarnya. Jadi mutaraddidan ini selalu bolak-balik kepada si fasik. La asbahuka, tidak aku menyertai akan dirimu madama, selama masa si fasik itu yang bolak-balik kepadamu. Jadi ma di belakang madama ini ma masdariyah dharfiyah. Arti masdariyah, dama nanti dirubah menjadi masdar. Nah, itu disebut ma masdariyah. Arti dharfiyah, ma ini mengandung arti dharaf yaitu muddatan. Nanti takwilnya la asbahuka, aku tidak akan menyertaimu muddata dawamil fasik, selama masa tetaplah si fasik itu yang selalu datang kepadamu. La nafi asbahu fi'il mudhari, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dan dalam fa'il takdirnya ana, kaf dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal nasab maf'ul. Ma mafdariyah dharfiyah. Dama fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, nasabkan khobar, fasiku isimnya marfu' tanda rafa' dhamma, mutaraddidan khobarnya mansub tanda nasab fathah, ilaika jar majrur muta'allaq kepada mutaraddidan. Ta'wilnya la asbahuka muddata dawamil fasiki mutaraddidan ilaika. Wa ma yutasarrafu minhunna ya'malu amalahunna. Wa ma, dan bermula mama, kalimat-kalimat yang ditasrifkan akan dianya minhunna darinya 13,
itu ya'malu amaluhunna, beramal ya akan amal mereka juga, minal mudhari'i wal amri wa ismil fa'ili wal masdari. Jadi setiap kalimat yang ditasrifkan dari 13. Karena amsa asbah ada tasrifnya. Sebahagian ada tasrifnya lengkap, sebahagian enggak ada tasrifnya, ada mudhari' doang. Ada sebahagian yang enggak ada tasrif sama sekali. Jadi tasrif-tasrif dari fi'il yang disebutkan di atas juga beramal seperti amal fi'il madhinya, karena amsa asbah itu madhi semua. Minal mudhari', misalkan kana yakunu, yakunu tetap beramal merafa'kan isim, nasabkan khabar. Amar, kun misalkan, tetap beramal. Isim fa'il juga misalkan, tetap beramal. Dan masdar juga kauni tetap beramal. Illa laisa wa dama, kecuali laisa dan dama. Laisa enggak ada tasrifnya. Enggak ada laisa yalisu. Dama yadumu, enggak ada. Yadumu itu nanti bukan dari dama. Ya, artinya tasrif-tasrif dari fi'il nakis menurut tasrifnya, ada yang tasrifnya lengkap madhi mudhari amar, ada yang madhi mudhari doang, ada yang madhi doang. Kalau yang ada tasrifnya tetap beramal seperti amal madhinya. Begini lebih kurang yang bisa saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.